Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Done. Saya dari kelas A Regular Sore semester 7. Ini merupakan tugas yang ke-14 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Baik, dalam video kali ini akan membahas hasil analisis dari review buku yang berjudul Pasca Kebenaran Lee M. Shintre. Jadi kita langsung saja ke pembahasan. Apa itu pasca kebenaran? Pada saat kebohongan universal mengatakan kebenaran akan menjadi sebuah tindakan revolusioner, George Orwell, fenomena pasca kebenaran meroket ke perhatian publik pada November 2016 ketika Kamus Oxford menamakannya. Kata tahun ini pilihannya tampak jelas. Di antara pasangan lain dalam daftar itu adalah Albright dan Brexiter, menyoroti konteks politik pemilihan tahun ini. Sebagai ungkapan umum, sepertinya menangkap waktu, mengingat kebingungan fakta, pengabaian standar bukti dalam penalaran, dan kebohongan langsung yang menandai pemungutan suara 2016 dan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Banyak yang terkejut. Pemilihan itu akan menjadi karena itu dicurangi terhadap dia. Lakukan fakta dan kebenaran bahkan penting. Setelah pemilu, segalanya menjadi lebih buruk. Salah satu penanganannya tampak merangkul kekacauan itu dengan mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu sebagai fakta. Setelah dilantik sebagai presiden, Trump menawarkan serangkaian kesalahan baru bahwa dia memiliki kemenangan elektoral terbesar sejak dia tidak melakukannya, bahwa kerumunan pada pelantikannya merupakan yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, bahwa pidatonya menghasilkan tepuk tangan meriah. Pada awal Februari, Trump mengklaim bahwa tingkat pembunuhan di Amerika Serikat adalah 40 tahun lebih tinggi. Tampaknya yang terakhir sangat mengerikan karena menangkap FBI sebelumnya yang dikatakan Trump di konvensi Partai Republik, sementara mencari cara untuk mendorong gagasan bahwa kejahatan sedang terjadi. Orang mungkin membayangkan pertukaran yang tidak kalah dinginnya di ruang bawah tanah Kementerian Cina. Memang beberapa khawatir bahwa penulis sedang dalam perjalanan untuk memenuhi visi gelap itu. Kebenaran adalah korban pertama dalam pembentukan negara otoriter. Kamus Oxford mendefinisikan pasca kebenaran sebagai berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada banding untuk emosi dan keyakinan pribadi. Dalam hal ini, mereka menggarisbawahi bahwa awalan post dimaksudkan untuk menunjukkan tidak terlalu banyak gagasan bahwa kita adalah kebenaran masa lalu dalam arti temporal, tetapi dalam arti kebenaran telah dikalahkan bahwa itu tidak relevan. Ini adalah perkelahian bagi banyak orang filsuf, tetapi perlu dicatat bahwa ini banyak lebih dari sengketa akademis pada tahun 2005. Mencakup istilah kebenaran diyakini oleh sesuatu terasa benar bahkan jika itu tidak selalu didukung oleh fakta.
akses dalam mengandalkan kebenaran untuk keputusan besar seperti pencalonan untuk Mahkamah Agung atau pergi berperang tanpa bukti senjata yang memadai, memusnahkan massal. Ketika istilah itu diciptakan, kebenaran dianggap sebagai lelucon besar, tetapi orang tidak tertawa lagi. Dengan sebagian besar kampanye bebas fakta atas masuknya Inggris Raya, tempat ratusan bus mengiklankan statistik palsu bahwa Inggris mengirimkan 350 juta euro seminggu ke Eropa dan meningkatkan penggunaan kampanye disinformasi oleh politisi terhadap rakyat mereka sendiri. Pembahasan yang berikut, apa itu post-truth? Bisa diperbaiki jika seseorang cuek, dia bisa diajar. Itu ancaman yang lebih besar datang dan yang memiliki keangkuhan berpikir bahwa mereka sudah mengetahui kebenaran, karena itu mungkin saja cukup terburu nafsu untuk bertindak atas kebohongan. Itu penting pada titik untuk memberikan setidaknya definisi minimal tentang kebenaran. Mungkin yang paling terkenal adalah Aristoteles yang berkata katakanlah tentang apa yang bukan itu atau apa yang bukan itu adanya salah, sementara untuk mengatakan apa itu dan apa yang tidak bahwa itu tidak benar. Secara alami, filsuf telah berjuang selama berabad-abad. Korespondensi semacam ini pandangan benar, di mana kita menilai kebenaran suatu pernyataan hanya dengan seberapa cocok itu dengan kenyataan. Konsepsi kebenaran menonjol lainnya, koherens, pragmatis, dan semantik, mencerminkan sebuah keragaman nilai di kalangan filsuf tentang teori yang tepat tentang kebenaran, meskipun sebagai nilai tampaknya sedikit membantah bahwa kebenaran itu penting untuk saat ini. Bagaimanapun pertanyaannya bukanlah apakah kita memiliki teori kebenaran yang tepat, tetapi bagaimana memahaminya tentang berbagai cara menumbangkan kebenaran. Dalam hal ini, seseorang mengucapkan kebohongan bukan kebohongan karena kesalahan itu tidak disangka. Langkah selanjutnya adalah ketidaktahuan yang disengaja, yaitu ketika kita tidak benar-benar tahu apakah sesuatu memang benar, tapi tetap mengatakannya tanpa repot mengambil waktu untuk mencari tahu apakah informasi itu benar. Berikutnya adalah berbohong. Ketika kita mengatakan kebohongan dengan maksud untuk menipu, ini adalah tonggak penting karena di sini kita telah menyeberang untuk mencoba menipu orang lain meskipun kita tahu bahwa apa yang kita katakan itu tidak benar. Menurut definisi, setiap kebohongan memiliki penonton. Kita mungkin tidak merasa bertanggung jawab untuk mengucapkan kebohongan jika tidak ada adalah mendengarkan, tetapi ketika niat kita adalah memanipulasi seseorang agar percaya sesuatu yang kita tahu tidak benar, telah lulus dan sekedar interpretasi fakta ke dalam pemalsuannya. Trump mengatakan tidak ada percakapan pra-pelantikan antara nasionalisnya. Jadi pembahasan yang berikut mengenai sains Daniel sebagai jalan peta untuk memahami pasca kebenaran. Ketika fakta berubah, penulis pun berubah pikiran.
Ketika seorang ilmuwan mengemukakan teori, itu yang diharapkan bahwa itu akan ditempatkan melalui langkah-langkah peer review, upaya replikasi dan urutan empiris tertinggi, pengecekan fakta yang dapat dilakukan oleh seseorang atau untuk cukup transparan karena memang begitu melayani nilai ilmiah yang merupakan bukti empiris sangat penting dalam mengevaluasi nilai teori ilmiah. Tapi kesalahan bisa terjadi, bahkan dengan yang paling teliti pengamanan di tempat prosesnya bisa sangat brutal, tetapi itu perlu untuk memastikan bahwa sejauh mungkin hanya kerja. Dengan demikian, kegagalan untuk mengungkapkan sumber potensi bias apapun konflik kepentingan sumber dari penandaan seseorang ditangani dengan sangat serius. Mengingat ini pemeriksaan diri ilmiah tingkat tinggi, mengapa non-ilmuwan merasa perlu untuk mempertanyakan hasil sains, melakukan dengan benar-benar berpikir bahwa para ilmuwan tidak lemah. Dalam banyak kasus tidak, namun ada jenis klaim yang secara rutin disebarkan oleh mereka yang merasa keyakinan ideologisnya bertentangan. Dalam beberapa kasus, orang awam merasa itu adalah kepentingan mereka untuk mempertanyakan baik motif maupun kompetensi ilmuwan. Dan disinilah sains penolakan lahir. Salah satu klaim paling umum yang dibuat oleh mereka yang beberapa hasil ilmiah yang tidak disukai adalah bahwa para ilmuwan yang menemukannya bias. Pada level tertentu, seseorang mungkin berharap bahwa pengenalan semacam ini akan efek berbahaya yang dapat dimiliki oleh keyakinan non-empiris. Dalam hal ini yang berkaitan dengan agama dan politik, investigasi empiris akan menjadi tanda penghormatan yang tinggi standar ilmiah. Jadi sekian penjelasan terkait hasil analisis dari review buku yang ke-14. Atas perhatian diucapkan terima kasih.